Shalom anak-anak, siapa yang minggu lalu ikutin sekolah minggu kelas online? Seru kan bertemu dengan teman-teman dan Lose di dalam kelas online? Lose berharap bulan depannya lagi kita akan ikuti dengan sukacita. Nah hari ini kita juga bersyukur kita tetap ada di rumah dan kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Lose akan mengajak kita untuk melihat ini dalam sebuah firman Tuhan tentang kebenaran apakah yang dirasakan ketika orang dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan firman-Nya. Nah, jadi Lose akan mengajak kita untuk menyimak firman Tuhan, menghantarkan ibadah pada minggu ini. Lose akan bacakan dari Mazmur yang pertama, ayat pertama dan kedua. Jika kalian sudah hafal atau jika ada Alkitab di tangan kalian, mari kita akan simak bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Tidak hanya mendengar, tidak hanya menyimpan, tetapi melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebab itu, biarlah setiap minggu kita senantiasa rindu untuk dengarkan firman Tuhan. Lo saja kita semua akan berdiri bersama-sama menyerahkan ibadah pada hari ini. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai bersama-sama dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang memberikan firman-Nya dari hari ke hari. Kiranya anugerah Tuhan bersama dengan kita selamanya. Amin. Dengan masih berdiri, Lose ajak kita menyerahkan di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Engkau begitu luar biasa memelihara kami hingga hari ini. Bersama-sama dengan teman-teman dan Lose di rumah kami masing-masing, kami akan meninggikan Tuhan, kami akan memuji Tuhan, bahkan kami akan belajar firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih kesempatan kami boleh tetap memuji Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa juga menyerahkan bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan, tidak bisa beribadah, kiranya Engkau juga akan senantiasa menolong mereka dan kiranya firman Tuhan akan memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita kami akan memuji Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom anak-anak Glory Kids. Bagaimana kabarnya? Baik, Lause. Oh ya, kita sangat bersyukur pada hari ini. Karena Tuhan masih memberi kita waktu untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali, karena kasih Tuhan yang begitu besar memberi kesehatan kepada setiap kita sampai saat ini. Meskipun ya kita masih hanya bisa beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur. Kita akan nyanyikan pujian bersama-sama untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Kasih Sayang dan Anugerah-Mu Tuhan. Yuk kita ikutin gerakan CC yang ada di depan ya nak. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi. Kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Sekali lagi ya. Kasih sayang dan anugerah-Mu Tuhan turun dari langit ke bumi. Kasih dan berkat-Mu memenuhi kami. Yuk lompat untuk Tuhan kita. Oh yo karena kasih-Nya, oh yo karena berkat-Nya, oh yo aku kan bersorak-sorak. Sekali lagi ya, kasih sayang. Kasih
Oke anak-anak, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan lewat pujian kita yang mengatakan segala puji syukur. Iya, karena pujian, hormat, dan syukur hanya kita persembahkan untuk Tuhan kita. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita akan tetap memuji Tuhan, bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dianugerahi oleh Tuhan seluruh anggota tubuh ya Lause ya. Ya Lose. Ada tangan, ada apa lagi Lause? Ada kaki, Ada kaki, ada mulut, ada ada mata. mata dan banyak hal. Dan Tuhan mau kita gunakan itu semuanya untuk memuji Tuhan. nama Tuhan. Karena kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Yuk kita nyanyikan bersama-sama kedua tanganku mempunyai jari. Kita sambung dengan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya.
kakiku. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ya siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, Petik jari, tepuk tangan, puji nama Tuhan. kaki ya. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Yuk siap-siap ke kanan dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke ya Lose, kita ini harus tetap jalan serta Yesus. Betul loh, karena Tuhan Yesus saja yang bisa selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tak pernah gagal untuk menyertai manusia. Ya, betul. Tuhan Yesus juga tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tuhan Yesus juga tak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tetapi Yesus berjanji akan memberikan penyertaan dan kekuatan. Mari kita naikkan pujian kita yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji. Biarlah pujian ini bisa kita jadikan landasan untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu, dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mau mendengarkan dari firman Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami semua. Mari Engkau penuhi mereka dengan kuasa Rohul Kudus-Mu. Beri mereka hati yang mau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri mereka hati yang mau memahami dan melakukan firman Tuhan. Ini kami semua Tuhan Yesus pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kali ini Lece bawa mainan loh. Ini mainan Lece waktu masih kecil. Mainan Lece mobil kebakaran. Anak-anak, kemarin-kemarin ya ada saudara Lece yang datang ke rumah. Saudara Lece itu punya anak kecil. Dan tiba-tiba waktu lihat mainan Lece, saudara Lece yang masih kecil itu pengen mainan Lece. Padahal ini kan mainan Lece satu-satunya. Duh, mau dikasihin nggak ya? Lece kan sekarang udah gede. Saudara Lece itu kan masih kecil. Kalau aku mau kasih, ya nggak ada mainan lagi. Kasih nggak ya? Kira-kira mau dikasih nggak anak-anak? Hah? Dikasihin aja. Ya udahlah, besok kalau saudara Lece datang lagi, Lece mau kasih mainan kesayangan Lece. Anak-anak, di Alkitab juga ada loh sebuah kisah di mana dia ini memberikan apa yang dia sayangi. Nah, anak-anak, kisah ini ya Lece ambil dari Kitab Kejadian pasal 22. Kisah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, anak-anak, Lece akan bacakan ya Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita mau belajar kisah kehidupan dari Bapak Abraham. Anak-anak tahu nggak siapa Bapak Abraham itu? Bapak Abraham itu taat sama Tuhan ya. Sebelumnya dia punya istri namanya Sarah, dan Tuhan berikan Bapak Abraham ini seorang anak ya, seorang anak ya. Nah, anak-anak tahu kan Bapak Abraham itu diberi anak oleh Tuhan di usia yang sudah sangat tua. Nah, suatu kali Bapak Abraham ini ya didatangin sama Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, berikan anakmu yang tunggal itu untuk dijadikan korban. Nah, anak-anak, padahal Bapak Abraham ini punya anak cuma satu, tapi diminta sama Tuhan. Anak cuma satu, lahir di masa tua, tapi Tuhan minta. Akhirnya seperti yang kita baca tadi ya, Bapak Abraham langsung melakukan apa yang diminta oleh Tuhan ya. Bapak Abraham menyiapkan ya. Nah, Bapak Abraham siapkan semuanya. Dia bawa
pegawai-pegawainya ya. Jadi 2 pegawai sama Iska sama bawa keledai ya. Bapak Abraham mau pergi ke tempat yang tadi Tuhan sudah katakan ya, ke Gunung Moria. Jadi Bapak Abraham, anaknya Iska dan 2 pegawainya dia pergi bersama-sama ya. Nah, anak-anak setelah mau sampai di tempat ya, si Bapak Abraham ini bilang kepada 2 bujang tadi ya, kepada 2 pegawai tadi, pegawaiku, kamu di sini dulu ya. Kamu di sini ya. Udah kamu sampai di sini, aku sama anakku mau melanjutkan perjalanan lagi. Terus si pegawainya, oh iya Bapak Abraham, saya di sini ya. Lalu Bapak Abraham sama anaknya itu melanjutkan perjalanan ya. Nah, di tengah perjalanan ini ya si Iska nanya, Bapak, kayu kita udah bawa, ya api kita sudah ada, udah bawa. Tapi mana domba yang mau dipakai untuk korban bakaran gitu ya. Lalu si Bapak Abraham itu jawab si Iska, anakku Iska, tenang, nanti Tuhan yang sediain. Nah, anak-anak, setelah Bapak Abraham menyiapkan ya mazbah bakaran, sudah siap ya, kayu sudah disusun di atas mazbah itu, tiba-tiba Bapak Abraham mengikat anaknya ya. Nah, anak-anak, pada waktu si Iska ini diikat ya, si Iska juga nggak ngelawan sama Bapak Abraham ya. Terus udah gitu si Bapak Abraham udah siap-siap mau ambil pisau, udah siap-siap mau korbankan anaknya si Iska ini. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, jangan kamu apa-apakan anakmu itu, karena aku sudah melihat kamu itu taat kepada aku. Wah, mendengar perkataan Tuhan itu ya, Bapak Abraham senang banget ya. Akhirnya si Iska nggak jadi dikorbankan ya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Bapak Abraham katakan ya, Tuhan akan menyediakan korban ya, hewan yang untuk dijadikan korban bakaran. Nah, tiba-tiba pada waktu Bapak Abraham melepasin si Iska ya, tiba-tiba ada domba ya. Ini korban yang disiapin sama Tuhan. Tuhan udah siapin domba. Akhirnya si Bapak Abraham ambil domba itu, lalu disembelih, lalu diberikan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari sini ya kita mau belajar ya, seperti ayat hafalan hari ini. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dari kehidupan Bapak Abraham ini kita mau belajar menjadi anak yang taat. Sama seperti ayat hafalan hari ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tuhan mau anak-anak semua yang di rumah menjadi anak yang taat. Nah, taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan? Ya. Taat kepada manusia? Iya juga. Jadi dua-duanya taat ya. Pokoknya Tuhan mau anak-anak sekolah minggu jadi anak yang taat. Nah, seperti ini ya, taat, melakukan apa yang diperintahkan. Nah, anak-anak, jangan sampai kalah dengan binatang ya, binatang anjing nih, gogok nih ya. Gogok ini ya, kalau dilatih sama yang punya ya, dilatih setiap hari gitu ya, anjing ini bisa taat. Berarti kita kalau mau jadi anak taat, kita juga harus latihan. Tapi anak-anak jangan salah ya, bukan berarti anak-anak seperti anjing itu, bukan ya. Maksudnya anjing aja kalau dilatih bisa taat, apalagi kita manusia, anak Tuhan, kita juga harus bisa menjadi anak yang taat. Nah, coba nih, taat kepada mama, kepada orang tua ya, mama, papa. Anak-anak harus belajar taat. Nah, ini contohnya begini ya. Suatu kali mamanya mau pergi nih ya. Nah, sebelum pergi si mama ini bilang sama anak-anaknya, anak-anak, mama mau pergi sebentar ya, atau papa mau pergi sebentar ya. Anak-anak, kamu di rumah kerjakan tugas sekolah. Nah, sekarang kan anak-anak lagi PJJ tuh, pembelajaran jarak jauh nih. Kalau mama papa lagi nggak di rumah, terus dibilangin selama mama pergi, kamu kerjain tugas ya. Kalau anak yang taat,
pasti dia akan melakukan apa yang diminta oleh mama papa tadi. Mama tadi bilang selama mama pergi, papa pergi, mama minta aku kerjain tugas aku PJJ. Ya udah, aku mau kerjain. Anak-anak, firman Tuhan kali ini sampai di sini ya. Nah, anak-anak, Lause udah punya pertanyaan. Nah, pertanyaan ini buat anak-anak batita dan balita. Anak-anak udah siap belum? Batita balitanya udah siap belum? Ya, dengarkan baik-baik ya. Nanti kalau udah tahu jawabannya, anak-anak langsung kirim di grup Cili ya. Siap ya? Siap ya? Pertanyaan untuk kelas batita balita. Siapakah nama anak dari Bapak Abraham? Siapakah nama anak dari Bapak Abraham? Sudah ya, udah jelas ya. Nah, anak-anak kalau udah tahu jawabannya, langsung kirim ke grup Cili karena ditunggu 24 jam. Lebih dari itu nggak bisa diterima ya. Nah, sekarang pertanyaan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 siap ya? Ingat loh, begitu tahu jawabannya kirim ke grup Cili, ditunggu 24 jam. Lebih dari itu tidak diterima ya. Pertanyaan buat kelas 1 sampai kelas 3. Tuhan meminta Abraham kemana? Pada waktu itu kan Tuhan bilang ya sama Bapak Abraham suruh ngorbanin si Ishak di mana? Itu maksudnya ya. Tuhan meminta Abraham untuk pergi kemana? Kalau udah tahu, langsung kirim, nggak usah tunggu nanti-nanti ya. Nah, oke? Nah, sekarang pertanyaan buat kelas 4 sampai kelas 6. Ceritakan secara singkat bukti dari ketaatan Bapak Abraham. Ceritakan secara singkat bukti dari ketaatan Bapak Abraham. Nah, anak-anak kelas 4 sampai kelas 6, kalau udah tahu jawabannya, langsung tulis, langsung kirim di grup Cili, ditunggu sampai 24 jam. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan oleh Tuhan, kami diajar oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua dari kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang taat seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita berbahagia seperti firman Tuhan yang Lose baca di awal, yaitu ketika kita merenungkan melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Lose akan menolong kita untuk mengerti pribadi Allah yang begitu hebat, yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, jangan hanya didengar tetapi juga kita lakukan. Dan ingat ya, kita akan terus dekat dengan Tuhan, baik melalui doa maupun melalui firman Tuhan. Lose tunggu kita minggu depan, kita akan beribadah bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Tetap jaga kesehatan kita, tetap pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Dan sebisa mungkin kita tetap di rumah saja. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. To follow Jesus.